menjawab pertanyaan dari Abdul Kohar. Pertanyaannya, pada abad keberapa Bhinneka Tunggal Ika dikeluarkan dan siapa pencetusnya? Ya. Bhinneka Tunggal Ika pertama kali ditemukan pada abad ke-14 dalam kitab Sutta Soma karya Empu Tantular. Cukup. Nggak ada pertanyaan lagi. Bhinneka Tunggal Ika, apakah ada bait selanjutnya, apa bait sebelumnya? Itu kan dari frasa dari zamannya Majapahit. Itu diciptakan karena ada perbedaan Hindu dan Buddha pada zaman itu kan. Nah, ada nggak bait sebelumnya, sebelum Bhinneka Tunggal Ika itu atau setelahnya? Apa ada yang tahu? Pertanyaan selanjutnya akan dibantu oleh teman saya, Enzo. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri ditemukan oleh Empu Tantular. Jadi dalam pas abad ke-14 itu dalam kerajaan Majapahit. Jadi ada dua agama antara Hindu dan Buddha. Jadi Bhinneka Tunggal itu sendiri hanya untuk toleransi antara agama Hindu dan Buddha. Nah, jadi apalagi pertanyaan tadi? Ada cuma satu. Jadi Bhinneka itu dari dulu berbeda-beda tetap satu jua. Jadi baik sebelum Bhinneka Tunggal Ika itu ada namanya Mangka Anjing Nawa Kalawan Siwata Watunggal. Jadi kedua frasa ini bagian dari kutipan dari buku 139 bait 5. Apakah ada yang kurang jelas, Saudara Kohar? Ya, yaitu selanjutnya pertanyaan ketiga dari saudara Ihsan. Kami akan menjawab pertanyaan akan dijawab oleh saudara Andi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ihsan kelas B. Sebetulnya tidak contoh nyata ancaman hidup Bhinneka Tunggal Ika di kalangan masyarakat saat ini. Contoh ancaman hidup di kalangan masyarakat ada 3, yaitu sebagai satu ancaman ideologi. Penyebabnya adalah ideologi radikal yang dapat memicu konflik antar kelompok masyarakat. Yang kedua, ancaman sosial budaya. Ancaman tersebut dapat menyebabkan gaya hidup hedonis yang dapat memicu kesenjangan sosial dan merusak tekanan nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, ancaman teknologi informasi. Di sini ancaman teknologi informasi dapat menyebabkan berita berbohong ataupun hoax yang melalui media sosial dan memicu antar kelompok masyarakat dan mengancam persatuan bangsa. Cara menanggulanginya bagaimana? Ini cara menanggulanginya kalau menurut saya ya, kesadaran diri sama harus ada pemaparan ke masyarakat juga. Kayak misalnya contoh bahayanya diskriminasi, terus rasisme, apalagi dari penyebaran hoax itu harusnya ada tuh di setiap masyarakat maupun sekolah. Sama ancamannya apa lagi tadi? Budaya makmur budaya. Mohon maaf saudara Ihsan, boleh nggak pertanyaannya jadi satu, diulangi? Yang jelas, jangan berdebat gitu.
ancaman yang sudah diberikan tadi. Ya, sekarang menanggungnya gimana? Ada pertanyaan yang sebenarnya. Contohnya seperti Bukan kesalahan pertama. Tadi kan pertama sekali Anda memberikan pertanyaan kepada kami, yaitu memberikan 3 contoh nyata. 3 contoh nyata ancaman di kalangan masyarakat pada saat ini kan. Nah, terus kami sudah berikan. Nah, Anda memberikan ancaman yang lain di luar jawaban kami. maksudnya itu bagaimana cara menanggulangi ancaman yang diberikan tadi? Ancaman yang sudah tadi kan kalian sudah jawab tuh. Jawabannya Oke, intinya menjawab. Nah, cara mengatasinya itu menurut saya itu kita menaikkan BDK Tunggal juga, yang dimana artinya kan berbeda-beda tapi tetap satu juga. Nah, di sini cara menanggulanginya yaitu dengan cara kita menerapkan prinsip persatuan yang ada dalam BDK Tunggal Ika. Nah, jika ada contohnya hoax ya, jangan terlalu percaya. Kita harus mencari bukti-bukti yang lebih fakta, bukti-bukti yang lebih nyata. Jangan terlalu percaya ke hoax yang diposting di media sosial gitu. Nah, yang penting kita harus berhati-hati dalam media sosial. Kalau yang tidak tahu tentang media sosial sudah termakan hoax gimana? Yang jawabannya benar seperti yang kembali diberikan. Dengan toleransi orientasi beda. Di balik tadi itu yang bisa bersama. Ya guys, minta maaf, oke. Saya akan menyampaikan kesimpulannya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang menegaskan bahwa keberagaman suku, budaya, agama, bahasa, adat istiadat, ras, dan gender di Indonesia bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang memperkaya persatuan bangsa. Keberagaman bangsa Indonesia meliputi mata pencaharian, ras, suku bangsa, agama, budaya, dan gender. Semua perbedaan tersebut harus dipandang sebagai kekayaan yang menyatukan, bukan memecah belahkan. Harmonisasi dalam keberagaman hanya dapat terwujud melalui sikap saling menghargai, toleransi, kesetaraan, pengertian, kerjasama, serta kasih sayang antara sesama. Tanpa harmoni, keberagaman dapat menimbulkan konflik dan perpecahan. Terima kasih atas teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada salah menyampaikan dari kita. Mohon maaf ya, maklumi.